Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali kita juga boleh menikmati akhir pekan yang indah. Tak terasa langkah demi langkah kita sudah lalui sepanjang sepekan ini. Kita patut bersyukur karena sepanjang perjalanan hidup kita sampai di akhir pekan ini, semua karena kasih dan sayang Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara kita semua. Karena itu di akhir pekan ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita kembali mendalami firman Tuhan. Kita satu hati, kita siapkan Alkitab kita, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan-Mu dan kehadiran Tuhan sepanjang hari-hari yang kami sudah lewati. Sehingga kami dapat merasakan kasih sayang-Mu dan berkat-berkat-Mu yang terindah sampai di akhir pekan ini. Sebelum kami menjalani dan beraktivitas di akhir pekan ini, Tuhan juga akan memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu di saat kami akan mendalami kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami, dan firman-Mu akan menjadi pedoman hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita di akhir pekan ini terambil dalam Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dan penekanannya ayatnya yang ke-27 mengatakan, tetapi supaya kita tidak membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing. Bukalah mulutnya dan kau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tidak menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Yesus dalam pelayanannya yang diceritakan dalam kitab-kitab Injil, termasuk bacaan kita hari ini, selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang ingin menjebak atau mau mencoba Yesus. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu membuat kalau orang yang tidak memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dan maksudnya dari pertanyaan itu tentu mudah terjebak. Dan karena itu kita tahu Yesus adalah Allah yang hadir dalam rupa manusia dan tentunya sudah lebih dahulu mengetahui apa yang sedang dirancangkan atau direncanakan oleh seseorang saat bertanya kepada Yesus. Apakah pertanyaan itu murni dari ketulusan hati, ataukah pertanyaan itu hanya mau mencari letak kesalahan Yesus saat menjawab pertanyaan yang mereka ajukan, sehingga Yesus mudah kemudian dipersalahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Menarik sekali karena bacaan ini yang pertama bukan atau hanya berasal dari Matius sendiri. Tidak ada di tempat-tempat yang lain di dalam kitab Injil yang ada dalam Alkitab kita. Tidak ada di Markus, Lukas, ataupun Yohanes. Tapi cerita ini menarik saya katakan. Kenapa? Karena Yesus diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali. Yaitu mengenai kewajiban dan hak yang harus dibedakan di sana. Dikatakan di sini bacaan kita, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham? Yesus menjawab, jawabnya tidak membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dan bertanya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya ataupun pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Yesus menjawabnya, jadi bebaslah rakyatnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Yesus sebagai warga di satu sisi, lalu pertanyaannya diberi kepada murid-muridnya, lalu kemudian murid-muridnya menyampaikan kepada Yesus. Maka Yesus pun bisa melakukan hal apa yang harus mereka nyatakan. Biar bagaimanapun kewajiban seorang rakyat dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah, yaitu membayar pajak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus pun mengetahui semua itu. Dan Yesus pun melakukannya ketika orang banyak atau mereka yang mau bertanya kepada murid-murid, lalu bertanya juga kepada Yesus. Ini menarik sekali, karena mereka ingin menjebak apa yang sedang, kalau salah seperti ini, maka mudah sekali untuk menangkapnya. Itulah salah satu hal yang sering kali dijumpai oleh Yesus. Maka Yesus dengan penuh hikmat, dengan penuh bijaksana menjawab semuanya. Sehingga para murid pun juga merasakan bahwa Yesus pun melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai warga negara. Dari cerita ini kita mengambil hikmatnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai pajak, khususnya di dalam ketika Yesus menjadikan datanglah pemungut pajak menjadi satu kewajiban. Datang dan meminta setiap orang. Nah, mari kita coba memperhatikan dari semua ini. Kadang-kadang kita juga merasakan sebagai warga negara ada kewajiban kita dan ada hak kita yang harus kita dapati. Kewajiban sebagai warga negara, kita wajib membayar pajak. Kita wajib melakukan semua itu. Lalu kemudian kita juga punya hak. Hak kita adalah kita mendapatkan pelayanan yang sebaik mungkin dari pemerintah. Itu yang harus kita napaskan. Sehingga dua hal ini tidak boleh dibedakan. Dia harus berjalan bersama-sama. Kita wajib melakukan sesuatu apa yang menjadi aturan main dan kita apa yang harus kita lakukan, dan kita punya hak untuk apa yang harus kita terima. Hal yang sama ketika kita bicara soal pelayanan pun juga demikian. Di dalam pelayanan kita semua punya kewajiban, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan persembahan persepuluhan, karena itu menjadi kewajiban kita. Dan kita juga punya hak bahwa Tuhan juga memberikan apa yang menjadi hak kita. Tuhan tidak pernah menghalangi hak-hak kita. Berkat-berkat Dia sampaikan, berkelimpahan. Dan kita punya kewajiban, yaitu memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, memberikan semua kewajiban-kewajiban kita, ucapan syukur kita naikkan, kita bawa di hadapan Tuhan. Dari semua itu, berkat Tuhan pun nyata bagi kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak, Ibu, saudara dan saya, mari kita kembalikan lagi apa yang kewajiban kita sebagai warga jemaat dan apa yang menjadi hak kita sebagai warga jemaat. Pasti semuanya akan berimbang bersama-sama. Kita wajib memberikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, maka kita juga dapat apa yang menjadi hak kita. Tuhan pun memberikannya, karena kita juga melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kembali pagi ini kami mau berdoa dan mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati. Secara khusus kami berdoa untuk sektor Yeriko, keluarga Ibu Novia Flora Manoy, keluarga Bapak Agus Sape Adil Simare-Mare, keluarga Bapak Agustinus Talakua, keluarga Bapak Ahim Jamir Pasaribu, keluarga Bapak Alexander Reinhardt Samalo, dan keluarga Bapak Alexander Talakua. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, sektor Ebenezer, Bapak Rionan Lohi, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saerang Wohon.
Tuhan memberkati orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, dikala tubuh mereka lemah, Tuhan Yesus menguatkan kembali dan berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Mikael Alphonse Papilaya, keluarga Bapak Sony Lumintang, dan keluarga Bapak Filipus Ferianto. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam sukacita mereka atas pertambahan usia perkawinan mereka. Pagi ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk anak Ruth Zevanya Sitorus, saudara Reinhold Wairata, saudari Reina Tirsa Tutuarima, Ibu Juliana Lohenapesi, Bapak Laris Naibaho, Bapak Otniel Nunumete, Ibu Patricia Oktora Loblobi, Ibu Endang Wiryaningsi, Bapak Arnold Patileu, Ibu Suparmiati, Saudari Enjita Chandra Harahap, Bapak Willy Richard Hunila, anak Fabian Clearesta Siahaya, dan anak Sankara Jeremia Faigolian Simanulang. Tuhan memberkati sukacita anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk majelis jemaat selaku pimpinan. Tuhan Yesus memberkati baik diaken, penatua, dan juga para pendeta. Berkati karya kerja pelayanan dan juga keluarga. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang aktivitas tanggung jawab sebagai pengurus pelayan daripada unit-unit misioner. Tuhan memberkati juga akan badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, berkati vikaris, berkati juga pegawai kantor gereja, koster, dan juga keamanan. Tuhan memberkati semuanya. Kami mau berdoa juga untuk penyelesaian surat-surat sertifikasi. Tuhan memberkati semuanya seturut dengan rancangan Tuhan. Berkati juga Yayasan Pendidikan Kristen Triguna, para guru, kepala sekolah, para murid, bahkan pengurus Yapendik. Diberkatilah semuanya dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga dalam segala hal, kehadiran Yapendik Triguna boleh menjadi berkat di tengah masyarakat. Kami mau serahkan akan seluruh hidup kami dan doa syukur kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya dan menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati.